Terlihat Andini seperti tidak lagi dapat menguasai dirinya sendiri. Maju beberapa langkah dan menangis di atas lutut dan paha orang tua itu. Dengan penuh kehalusan Bango Samparan mengusap rambut Andini yang masih menangis di atas lutut dan pahanya. Sudah begitu lama aku ingin memelukmu di saat kamu bersama Raka Jaya datang menemuiku, berkata Bango Samparan seperti telah menemukan kembali putrinya yang sangat dirindukannya itu. Setelah dapat menguasai perasaan hatinya, terlihat Andini bergeser dan menengadahkan wajahnya menatap Bango Samparan, ayahnya yang sebenarnya itu. Pantas selama ini ayahku tidak pernah menjawab pertanyaanku mengenai ibuku. Siapa dan di manakah dirinya saat ini? Masih hidup atau sudah tiada? Berkata Andini kepada Bango Samparan. Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara seperti terharu melihat pertemuan antara seorang ayah dengan putrinya itu. Sebuah rahasia yang tersimpan begitu lama telah terbuka hari ini. Langit malam di atas rawa rontek begitu indah, dipenuhi gemerlap bintang bertaburan, memenuhi langit purba. Tebaran cahaya bulan purnama menerangi permukaan air rawa seperti lautan tenang ditumbuhi teratai yang tengah mekar berbunga. Indah terdengar petikan suara kecapi terbawa angin semilir berasal dari sebuah panggungan. Aku begitu iri kepada Raka Jaya sahabatku yang begitu ahli memainkan sebuah kecapi. Ternyata telah menurunkannya kepadamu Andini, berkata Bango Samparan kepada Andini yang baru saja menyelesaikan sebuah tembang indah dengan petikan kecapinya di atas panggungan. Tembangan Hina Kelana memang sangat indah didengar di malam sepi, berkata Gajah Mada yang sangat mengenal tembang yang baru saja didengarnya lewat petikan kecapi milik Andini. Tembang Hina Kelana ini sudah menempel di benakku, berkata Andini. Aslinya, tembang Hina Kelana dipadukan antara petikan kecapi dan tiupan seruling, berkata Gajah Mada yang tahu betul asal dan muasal cerita tentang gubahan tembang itu yang tidak lain adalah gubahan bersama antara Prabu Guru Dharma Siksa dan Sang Begawan Jayakatwang. Iringilah suara kecapiku dengan serulingmu, berkata Andini kepada Gajah Mada. Maka di atas panggungan itu terdengar kembali suara petikan kecapi yang dipetik dengan penuh perasaan hati seorang Andini. Dan suara petikan kecapi itu telah diiringi oleh suara seruling bambu menjadi begitu sempurna mengisi kesunyian malam. Suara tembang Hina Kelana seperti suara alam membawa pendengarnya mengembara memasuki hutan beriring pagi, dipenuhi kicau burung dan gemercik air di sela-sela tanah basah. Petikan kecapi dan seruling itu masih terus berlanjut, kali ini dengan nada-nada menghentak-hentak membawa jiwa pendengarnya berada dalam sebuah bala prajurit penuh semangat menuju medan peperangan mereka. Petikan dan suara seruling itu masih berlanjut, kali ini melengking penuh kepiluan hati dalam meratap tangis kehilangan saudara, kerabat dan kekasih dalam sebuah peperangan tak berkesudahan. Akhirnya suara tembang lewat petikan kecapi dan seruling itu berubah, naik turun seperti gejolak seorang gadis belia jatuh cinta menunggu sang pujaan hati di bawah malam temaram purnama. Sebuah perpaduan suara yang sangat indah yang baru pertama kali ini ku dengar, berkata Bango Samparan merasa terhibur jiwanya mendengar sebuah perpaduan kecapi dan suara seruling. Petikan kecapiku pasti tidak semahir pencipta tembang ini, Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Andini merendahkan dirinya sendiri. Aku juga tidak semahir Begawan Jayakatwang dalam permainan serulingnya, berkata Gajah Mada.
Tapi kalian telah mengabadikan cipta karya mereka lewat petikan kecapi dan seruling kalian, berkata Putu Risang ikut bicara dengan kejujuran hatinya sendiri. Sementara itu Pangeran Jayanegara terlihat hanya berdiam diri. Ada apa dengannya? Untung saja keremangan cahaya malam telah menyamarkan air muka Pangeran Jayanegara yang terlihat sedikit keruh. Diam-diam anak muda itu telah memendam rasa iri melihat kedekatan antara Gajah Mada dan Andini. Diam-diam anak muda itu ternyata telah menaruh hati pada gadis jelita itu. Hari telah jauh malam, kalian pasti sudah begitu lelah setelah berjalan cukup jauh, berkata Bango Samparan mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Demikianlah malam itu semua sudah masuk ke dalam biliknya masing-masing untuk beristirahat. Tapi Pangeran Jayanegara tidak dapat memejamkan matanya. Hati dan pikirannya selalu tertuju kepada Andini. Wajah dan pesona gadis itu ketika memetik kecapi telah menghiasi seluruh sisi pikiran anak muda itu yang telah terperangkap dalam jerat asmara mudanya. Pangeran Jayanegara memang telah jatuh hati kepada gadis itu, seorang gadis yang telah dikaruniai kesempurnaan rupa bagai dewi dalam pahatan indah para seniman pengukir di batu penghias candi suci. Sementara itu di bilik lainnya, sebagaimana Pangeran Jayanegara, gadis Andini juga tidak dapat segera memejamkan matanya. Gadis jelita itu sebagaimana Pangeran Jayanegara juga telah jatuh cinta. Sayang mereka terpisah jarak dalam peraduan berbeda, dalam cinta yang berbeda. Hati dan perasaan Andini masih terbawa suasana malam di atas panggungan. Suasana ketika matanya memandang sebuah wajah begitu menjiwai suara serulingnya. Gadis Andini ternyata telah terjerat sebuah asmara mudanya, terpesona dalam biru cinta kerinduan seorang pemuda Gajah Mada, sang peniup seruling itu. Di peraduannya Andini sambil memejamkan mata mencoba mengulang kembali tembang kenangan Hina Kelana bersama Gajah Mada, pemikat hatinya itu. Jauh hingga malam yang terus berlalu, jauh ke dalam tidur dan mimpinya. Dan sang malam di atas kediaman Bango Samparan terlihat begitu tenang, menyelimuti dengan kegelapan dan kesunyiannya, membawa semua penghuni di atas peraduannya tertidur sendiri dengan mimpi masing-masing. Seperti garis hidup, kuasa dan keinginan siapa untuk memilih sebuah mimpi. Seperti garis hidup, ada mimpi buruk, ada mimpi menyenangkan. Tapi apalah arti sebuah mimpi ketika pikiran dan hati kita tidak punya kekuasaan untuk memilihnya. Hingga akhirnya sang pagi telah datang di atas rumah panggung Bango Samparan di tengah rawa rontek itu. Warna pagi memang begitu putih, membuka wajah-wajah, tapi tidak mampu membuka pikiran hati yang tersembunyi. Dan pagi itu, Pangeran Jayanegara juga Andini telah menutup rapat suara hatinya sendiri, jauh di lubuk hati yang paling tersembunyi. Sebaiknya kamu tinggal bersamaku di rumah ayahmu sendiri, berkata Bango Samparan kepada Andini di pagi itu. Terima kasih, aku memang sudah sebatang kara. Aku akan belajar mengenal dan mencintai ayah kandungku sendiri, berkata Andini penuh kebahagiaan di saat dirundung duka dengan kematian Raka Jaya yang begitu dicintai sebagaimana seorang anak kepada ayahnya. Kini telah mendapatkan seorang pengganti ayah kandungnya sendiri. Demikianlah Andini telah memutuskan diri untuk tinggal bersama ayah kandungnya sendiri, tinggal bersama Bango Samparan, majikan tanah hijau rawa rontek. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk kalian, berkata Bango Samparan kepada Putu Risang dan kedua muridnya yang sudah berada di atas rakit bambu. Terlihat Andini ikut melambaikan tangannya bersama Bango Samparan ketika rakit bambu itu telah bergerak meluncur menyeberangi rawa rontek yang cukup luas itu. Terima kasih Patua, semoga kita dapat berjumpa kembali,
berkata Putu Risang kepada seorang pelayan yang mengantar mereka bertiga sampai di tepian rawa rontek. "Kita kelebihan 1 ekor kuda," berkata Gajah Mada sambil membuka tali kekang kuda yang diikat di sebuah dahan pohon. "Bisa dikecilkan di pasar padukuhan tempat kita bermalam," berkata Putu Risang sambil tersenyum. "Prabu Guru Dharma Siksa tidak akan marah. Kita katakan bahwa yang menjual adalah cucu buyutnya sendiri," berkata Gajah Mada sambil melirik ke arah Pangeran Jayanegara. Terlihat Pangeran Jayanegara sedikit tersenyum. Rupanya kelakar Gajah Mada hanya sebuah pancingan untuk menghibur hati anak muda itu, yang dapat dibaca oleh Gajah Mada sebagai sebuah sikap yang sangat berbeda dari yang dikenal sebelumnya. Pada dasarnya Pangeran Jayanegara memang seorang yang periang, namun pergolakan jiwanya yang tengah mabuk asmara oleh kecantikan Andini telah merubah penampilan dirinya, berubah menjadi seorang pemurung. Dan Gajah Mada sebagai kawan dekatnya itu sedikit banyak sudah dapat membaca apa yang terjadi di dalam diri sahabatnya itu. Demikianlah mereka berempat sudah semakin jauh dari rawa rontek, dan Gajah Mada sudah dapat melihat kembali sifat asli sahabatnya itu. Ternyata hati Pangeran Jayanegara sudah dapat terkendali kembali. Wajah Andini seperti semakin pudar dalam bayangan dan pikirannya. Hingga akhirnya mereka di siang hari itu sudah sampai di padukuhan tempat kemarin malam mereka menginap di banjar desanya. "Kita cari kedai di pasar padukuhan," berkata Putu Risang ketika mereka berada di jalan padukuhan mencoba mencari arah pasar padukuhan. Ternyata nasib mereka cukup baik. Hari itu adalah hari pasaran, dan mereka telah melihat sebuah kedai sederhana di ujung pasar yang masih cukup ramai meski hari sudah cukup siang. "Nasib kuda ini masih cukup baik, tidak perlu dijual untuk membeli makanan di kedai," berkata Gajah Mada sambil menepuk-nepuk badan kuda yang selama di perjalanan tidak pernah ditunggangi itu. "Ikatlah kencang-kencang, siapa tahu ada seorang begundal yang tergoda untuk memilikinya," berkata Putu Risang menimpali canda Gajah Mada. Pangeran Jayanegara sudah dapat terlihat wajah aslinya, tersenyum lepas mendengar canda Gajah Mada dan Putu Risang tentang kuda itu. Siang itu mereka beristirahat di kedai itu. Di depan kedai masih banyak terlihat orang berlalu lalang, karena hari itu memang hari pasaran dan panen raya yang cukup menggembirakan hasilnya di padukuhan itu. Beberapa wanita dengan wajah penuh sukacita terlihat tengah menjunjung bakul mereka di atas kepala, diikuti anak-anak kecil yang terseret-seret memegang ujung kain ibunya. Kadang ada beberapa anak kecil yang merengek sambil menunjuk jajanan putu mayang. "Terima kasih telah menjaga kuda-kuda kami," berkata Putu Risang sambil memberi sedikit upah kepada seorang lelaki yang menjaga kuda-kuda mereka. Demikianlah mereka bertiga terlihat sudah meninggalkan pasar yang ramai itu untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka. Perbukitan hayangan seperti raksasa hijau terlihat menghadang di depan perjalanan mereka. Ketika telah berada di kaki bukit hayangan, mereka mengambil arah berbalik dari saat mereka datang. Mereka mengambil arah ke selatan melingkari perbukitan hayangan. "Apakah kalian masih ingat letak 2 buah gua kembar?" bertanya Putu Risang kepada kedua muridnya sambil mengingat-ingat kembali letak gua kembar yang pernah mereka lihat ketika kemarin hari berjalan di bawah kaki perbukitan hayangan menuju rawa rontek. "Kita belum melewatinya," berkata Gajah Mada yang merasa yakin bahwa mereka memang belum melewatinya. Jalan yang mereka tempuh adalah sebuah jalan setapak yang sangat sepi dan teduh. Sepertinya jalan itu sangat jarang dilalui oleh orang-orang kecuali para pemburu atau orang yang kebetulan dan terpaksa mencari beberapa tumbuhan obat yang hanya ada di sekitar perbukitan hayangan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gajah Mada bahwa mereka memang belum melewati 2 buah gua kembar. "Kita berhenti di sini,"
berkata Putri Risang ketika dilihatnya gua kembar yang sedang dicarinya itu. Tanpa bertanya apapun, Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah menghentikan kudanya mengikuti perintah gurunya itu. "Mari kita periksa keadaan gua kembar itu," berkata Putri Risang kepada kedua orang muridnya itu. Maka mereka bertiga terlihat sudah mendekati gua kembar itu yang berada di bawah kaki perbukitan Hayangan. Ada beberapa semak dan ilalang yang tumbuh di depan kedua gua itu. Terlihat mereka sudah memasuki salah satu dari gua kembar itu. Ketika berada di dalam salah satu goa, mereka mendapatkan bahwa gua itu tidak terlalu dalam dan buntu. Dinding gua itu hanya setinggi orang biasa, berupa sebuah lorong sempit. "Kita memeriksa gua satu lagi," berkata Putri Risang yang sudah berjalan keluar diikuti kedua muridnya. Mereka bertiga terlihat sudah keluar dari dalam gua dan masuk ke dalam gua yang satunya lagi. "Benar-benar sebuah gua kembar," berkata Gajah Mada yang sudah melihat keadaan gua itu sama dengan gua yang di sebelahnya. Sebuah gua buntu yang tidak begitu lebar, hanya sebuah lorong yang pendek. "Kita perlu waktu sepekan untuk tinggal di sini," berkata Putri Risang setelah mereka sudah berada di luar gua kembar. "Sepekan tinggal di sini?" bertanya Pangeran Jayanegara kepada Putri Risang. "Aku akan meningkatkan tataran ilmu kalian. Selama ini kalian hanya mengenal dan melatih tenaga wadag. Saatnya ku perkenalkan sebuah tenaga cadangan yang dapat dilatih, dipupuk dan dikendalikan lewat sebuah latihan pernapasan rahasia," berkata Putri Risang kepada kedua muridnya itu. "Tenaga cadangan ini adalah hawa murni yang dimiliki oleh semua orang, tapi tidak semua orang dapat menghimpun dan mengendalikannya," berkata kembali Putri Risang. Dengan sangat penuh perhatian, Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara mendengar penuturan Putri Risang untuk beberapa hal yang harus mereka siapkan dan perhatikan dalam berlatih olah diri. "Masuklah kalian ke dalam gua itu, satu orang untuk satu gua. Aku akan menemui kalian dan menjaga di luar gua ini," berkata Putri Risang kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara. Maka terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah masuk ke dalam gua sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Pangeran Jayanegara terlihat sudah memasuki gua yang berada di sebelah kanan mereka, menyusul Gajah Mada masuk ke dalam gua satunya lagi. Tidak lama kemudian Putri Risang sudah menemui mereka satu persatu di dalam gua mereka. Ternyata Putri Risang telah memberikan mereka sebuah ilmu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dua buah ilmu rahasia dari dua cabang perguruan yang berbeda. Kepada Pangeran Jayanegara, Putri Risang telah mewariskan sebuah ilmu olah diri dari jalur perguruan Maesa Amping. Sementara kepada Gajah Mada, Putri Risang telah mewariskan sebuah ilmu pusaka Pertapa Gunung Wilis. Keputusan itu sudah diperhitungkan dengan masak-masak oleh Putri Risang. Tidak ada pikiran membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hanya sebuah upaya melestarikan kedua ilmu rahasia dari dua buah perguruan yang sama-sama sangat luar biasa. Dan kedua muridnya itu berhak untuk memilih salah satu di antaranya. Dan kedua muridnya itu berhak untuk memiliki salah satunya di jalurnya masing-masing. Beruntunglah kedua muridnya itu mau mengerti dan menerima keputusan dari Putri Risang. Menurut mereka berdua, keputusan Putri Risang adalah hak mutlak seorang guru. Demikianlah di gua yang berbeda, Putri Risang telah memberikan dasar-dasar pengertian ilmu olah diri yang berbeda kepada kedua orang muridnya itu. Dan Putri Risang memang mendapatkan dua orang murid yang sangat cerdas dan berbakat. Hari pertama, Putri Risang dapat melihat bahwa Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada telah dapat melakoni semua yang diajarkan oleh mereka dengan baik. Sementara kedua muridnya berlatih olah diri di dalam gua, Putri Risang dengan penuh ketelatenan seorang guru telah menyiapkan persediaan makan dan minum kedua muridnya itu.
Pada hari kedua dilihat kedua muridnya di dalam goa, masing-masing telah mulai terbiasa dengan laku yang telah diajarkan olehnya. Tidak segan-segan mereka bertanya tentang beberapa hal berkenan dengan laku mereka di saat beristirahat sejenak, dan Putu Risang dengan penuh kegamblangan menerangkan semua pertanyaan mereka. Demikianlah pada hari ketiga mereka sudah dapat menghayati seluruh laku itu. Selama itu pula mereka tidak pernah keluar dari gua masing-masing. Untuk kesediaan hidup mereka, Putu Risang telah menyediakan untuk mereka. Dan pada hari keempat, Putu Risang hanya menengok mereka di waktu matahari terbit bergeser sedikit untuk beristirahat sejenak. Pada hari keenam, manakala Putu Risang datang menjenguk Pangeran Jayanegara, dilihatnya putra mahkota Majapahit itu sudah dapat mengendalikan wadagnya, menguasai keseimbangan lahir batinnya. Bukan main kagetnya Pangeran Jayanegara ketika membuka matanya perlahan, dilihat dirinya telah mengapung sejengkal dari lantai. Hawa murni yang mengalir ke seluruh tubuhmu telah melepas berat wadagmu sendiri. Dengan berlatih terus-menerus akan memupuk hawa murnimu lebih kuat lagi. Tergantung bagaimana kamu mengendalikannya. Kamu dapat begitu ringan seperti sebuah kapas melesat dan melompat sesuai jangkauan dan kecepatan yang kamu inginkan. Dengan pengendalian dan penyaluran hawa murni yang tepat, akan menjadi sebuah tenaga cadangan di luar wadahmu yang lebih kuat, berlapis-lapis sesuai bagaimana ketekunanmu memupuknya dari hari ke hari. Berkata Putu Risang menjelaskan tentang hawa murni yang mulai dapat dikenali dan dirasakan oleh Pangeran Jayanegara. Sementara ketika Putu Risang tengah menengok Gajah Mada di dalam guanya, terperanjatlah Putu Risang dengan apa yang dilihatnya. Dalam penglihatan Putu Risang, Gajah Mada telah menikmati lakunya sendiri ketika berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Bukan hanya itu yang dilihat oleh Putu Risang. Sebagai seorang yang sudah dapat mencapai taraf tingkat tinggi dalam tataran ilmu saktinya, Putu Risang telah melihat di luar kasat mata wadagnya bahwa ada sebuah cahaya biru menyelimuti tubuh anak muda itu. Sebuah awak sakti tak terlihat kasat mata telah melindungi tubuh Mahesa Muksa. Berkata Putu Risang dalam hati, dan Putu Risang tidak menyinggung sama sekali dengan apa yang dilihatnya itu kepada Gajah Mada. Mentari pagi terlihat bersinar cerah menghangatkan tanah dan rumput hijau di sekitar gua kembar di kaki perbukitan Hayangan. Sepasang burung kepodang emas melintas dan menghilang di balik gerumul pepohonan hutan perbukitan. Hari itu adalah penggenapan ke-7 Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada mensudiri di dalam goa kembar untuk mengenal dan menemukan kekuatan hawa murni tenaga bukan wadak di dalam dirinya sendiri. Kalian berdua harus beristirahat 1-2 hari ini agar dapat memulihkan kembali tubuh kalian yang lemah. Berkata Putu Risang kepada kedua muridnya yang telah menggenapi mesudiri lewat olah laku pernapasan yang diajarkannya. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah berjalan ke arah sungai kecil yang ada di balik gundukan batu dan semak belukar. Setelah bersih-bersih diri di sungai yang jernih, mereka merasakan tubuh mereka lebih segar dari sebelumnya. Aku mendapatkan sarang tawon besar, sangat baik untuk penyesuaian perut kalian setelah menggenapi 7 hari mesudiri. Berkata Putu Risang sambil membelah sarang tawon menjadi 3 potongan. Demikianlah hari itu mereka terlihat masih di sekitar gua kembar itu untuk beristirahat guna mengembalikan kesegaran wadah Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara setelah selama 7 hari melakukan mesudiri. Kita masih harus bermalam di sini, berkata Putu Risang ketika senja terlihat sudah membayangi sekitar alam di kaki perbukitan itu. Dan malam pun perlahan turun menggelapi pandangan mata. Gundukan batu di seberang gua kembar terlihat seperti seekor kura-kura raksasa hitam dan membisu. Semilir angin basah bertiup memainkan ranting dan dahan pepohonan, seperti hidup mengusik kesunyian awal malam tanpa cahaya bulan di kaki bukit Hayangan.
Dan malam pun telah semakin larut. Hanya sesekali terdengar suara ranting yang terjatuh bersama suara gemericik air sungai kecil yang semakin jelas terdengar di kesunyian malam itu. Mereka sudah terlelap tidur, berkata Putu Risang dalam hati melihat kedua muridnya sudah tertidur pulas di salah satu goa yang digunakan oleh mereka berlindung dari angin dan dinginnya malam.